Shalom, sungguh sebuah sukacita bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita buka sama-sama di dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang dahsyat, saudara-saudara yang kekasih. Oleh karena itu, mari kita tangkap dengan hati kita firman Tuhan ini, karena saya percaya firman Tuhan ini mengubahkan dan memberkati setiap kehidupan Anda dan saya. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai yang ke-29, demikian firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, perhatikan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang kekasih, kalau kita baca perikop ini, maka kesimpulannya adalah perempuan itu disembuhkan dari sakit penyakitnya yang notabene kita sebut sebagai pendarahan. Selama 12 tahun perempuan atau wanita ini mengalami sakit pendarahan. Dia mengalami sebuah mujizat ketika dia menjamah jubah dari Tuhan Yesus di tengah-tengah keramaian atau kerumunan orang banyak. Itu iman yang luar biasa. Nah, sebuah mujizat yang luar biasa yang dapat kita lihat ketika kita membaca di dalam Markus 5 ayat 25 dan 29. Mujizat itu adalah sebuah kesembuhan, saudara-saudara kekasih. Tetapi pada kesempatan yang luar biasa ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan, sebuah rema yang saya dapat ketika saya membaca firman ini berulang kali. Rupanya Roh Kudus membisikkan sebuah rema yang penting di dalam kehidupan kita ini. Roh Kudus membisikkan dan memperkatakan sebuah rema di dalam hati saya yang ingin saya share kepada Anda. Saudara-saudara yang kekasih, perempuan ini mungkin di ujungnya dia mengalami kesembuhan. Tetapi hari ini saya mau share ada dua hal, saudara-saudara yang kekasih. Jauh sebelum perempuan ini mengalami kesembuhan, jauh sebelum perempuan ini mengalami mujizat, Roh Kudus itu berkata di hati saya, perempuan ini sudah mengalami mujizat-mujizat terlebih dahulu yang mendahului mujizat yang dia alami di ujung kehidupannya. Jadi saya mau simpulkan, saya mau beri judul firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini adalah mujizat mendahului mujizat. Coba kita lihat sama-sama. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita lihat sama-sama di dalam ayatnya yang ke-25 dan ke-26. Di situ dikatakan Markus 5 ayat 25 dan 26 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Wow, saudara yang kekasih, saya melihat begini. Alkitab mencatat dengan jelas sebuah kurun waktu yang cukup panjang, yaitu selama 12 tahun. Coba kalau Anda menjadi wanita tersebut, kalau Anda menjadi perempuan tersebut, yang Anda mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan Anda, saya yakin betapa menderitanya kita. Selama 12 tahun ada darah yang keluar terus-menerus dari tubuh kita. Ini kondisi yang tidak mudah yang dialami oleh seorang wanita. Ini sebuah kondisi yang penuh dengan penderitaan, saudara-saudara yang kekasih.
Karena gak mudah loh, wanita ini 12 tahun, dia harus mengalami pendarahan. Tetapi Roh Kudus remakan sesuatu di dalam hati saya. Roh Kudus berkata begini, wanita ini mengalami mujizat sebelum dia mengalami kesembuhan. Nah, mujizat yang pertama yang dialami oleh wanita ini, saudara-saudara yang kekasih, wanita ini selama 12 tahun dia berhasil melewati penderitaannya. Mungkin kesembuhan belum datang. Tetapi kalau Anda dan saya masih sanggup menanggung beban penderitaan, bagi saya itulah mujizat. Sebab dengan mengandalkan kekuatan manusia saja, kita tidak mungkin bisa menanggung penderitaan selama 12 tahun, apalagi terjadi pendarahan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Roh Tuhan yang bekerja mengaruniakan kekuatan di dalam kehidupan Anda dan saya. Roh Tuhan yang bekerja untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pengharapan bagi Anda dan saya. Bahkan untuk memberikan sukacita bagi Anda dan saya. Sebab saya tahu di sana ditulis dengan jelas angka 12 tahun pendarahan. Dan saya nggak begitu yakin kalau Anda jadi wanita tersebut, Anda bisa kuat. Tetapi wanita itu selama 12 tahun menderita, dia tetap kuat. Dia tetap menjalani kehidupannya. Walaupun ada sesuatu di dalam tubuhnya yang tidak bisa diajak kerjasama. Ada sebuah sakit penyakit yang terus ada di dalam hidupnya selama 12 tahun. Menggerogoti kehidupannya. Yang namanya adalah pendarahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, poinnya sih bukan di pendarahannya. Menurut saya poinnya, mujizatnya itu bukan hanya ketika dia sembuh dari pendarahan. Ada mujizat yang lain yang sedang Tuhan sediakan yang mendahului kesembuhan yang terjadi atas wanita tersebut. Mungkin hari ini Anda bergumul. Mungkin hari ini Anda bergumul berdoa sekian lama. Tetapi kesembuhan belum datang. Mujizat belum datang. Tetapi bukan berarti Anda tidak mengalami mujizat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyediakan mujizat dalam bentuk yang lain. Yang pertama yang saya mau katakan adalah, kalau selama ini Anda bisa menanggung penderitaan Anda, kalau selama ini Anda masih kuat menanggung penderitaan Anda, saya percaya kalau Anda bisa menanggungnya, saya percaya Anda menanggung bukan karena kekuatan Anda sendiri. Bayangkan 12 tahun Bapak Ibu Saudara mengalami pendarahan. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Bayangkan, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Berarti hartanya, kekayaannya, uangnya dikumpulkan selama ini habis untuk mengobati sakit penyakitnya. Dan Alkitab mencatat ada sebuah keadaan yang luar biasa. Di situ dikatakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Kalau Anda jadi wanita itu, kira-kira bagaimana perasaan Anda? Uang sudah habis, sudah datang ke berbagai macam dokter atau tabib. Segala daya dan upaya sudah dilakukan. Tetapi sakit penyakitnya tidak kunjung sembuh. Tetapi malah semakin memburuk keadaannya. Ini bukan sesuatu yang mudah loh. Alangkah lebih mudah kalau 12 tahun mengalami pengobatan tetapi sembuh pelan-pelan begitu ya. Tetapi wanita ini sudah 12 tahun dia berobat. Dia berkunjung ke berbagai banyak dokter, kemudian dia sudah menghabiskan kekayaannya. Alkitab mencatat ada kondisi yang jauh lebih buruk. Sudah habis uang, habis tenaga, habis waktu, dan kondisinya, wow, tidak semakin lebih baik. Tetapi Alkitab berkata justru semakin buruk. Wow, kalau Anda jadi wanita tersebut, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana kondisi hati Anda? Bagaimana kondisi iman Anda hari ini? Apakah Anda masih tetap berharap kepada Tuhan? Apakah Anda masih tetap punya kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan? Kalau hari ini Anda ada di dalam pergumulan sekian lama,
dan Anda masih mengandalkan Tuhan, dan Anda masih berharap kepada Tuhan, wow, saya percaya itu sebuah mujizat, saudara-saudara yang kekasih. Mujizat yang Tuhan sediakan bukan hanya mujizat kesembuhan, tetapi kalau Anda bisa menanggung penderitaan Anda, kalau Anda dan saya dengan sukacita masih bisa menanggung penderitaan kita, masih bisa menanggung pergumulan kita, itulah mujizat yang pertama yang Tuhan sediakan buat wanita yang ada di dalam perikop ini. Yang kedua yang saya mau sampaikan, saudara-saudara yang kekasih, di dalam Markus pasal yang ke-25 ayat yang ke-27, di situ dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Wow. Di situ dikatakan ayat 28 dikatakan demikian. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Bukankah ini sebuah mujizat yang luar biasa? Betul gak? Sekali lagi saya katakan, saudara-saudara yang kekasih, 12 tahun bukan waktu yang mudah bagi wanita ini. Dia bergumul 12 tahun pendarahan. Saya katakan gini, seharusnya wanita itu putus asa. Dia sudah pergi ke dokter, dia sudah berobat tapi gak kunjung sembuh. Justru keadaannya semakin buruk. Maka wanita itu punya banyak alasan untuk dia putus asa. Wanita ini punya banyak alasan untuk dia menyerah. Bahkan wanita ini punya banyak alasan untuk dia kehilangan imannya. Tetapi ajaibnya apa yang Tuhan perbuat atas hidupnya, dia masih memiliki pengharapan. Dia masih memiliki kekuatan. Dan dia masih memiliki semangat untuk berjuang. Dia masih punya kekuatan untuk berjuang menjadi sembuh, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya senang dengan kata-katanya dia, walaupun itu diucapkan di dalam hatinya, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kata-kata ini begitu powerful. Kata-kata ini mewakili dari sebuah iman yang utuh. 12 tahun. Saya tanya sama Roh Kudus. Wow. 12 tahun di dalam penderitaan yang sedemikian rupa menderitanya. Tetapi dia masih memiliki iman yang luar biasa. Imannya gak runtuh. Semangatnya gak pudar. Pengharapannya tidak terlepas. Bapak Ibu Saudara, 12 tahun. Saya anggap ini sebagai mujizat yang kedua yang dialami oleh wanita ini. Wow, saya sangat diberkati dengan kisah hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Imannya tidak runtuh. Oleh karena itu saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mau katakan demikian, mujizat yang sedang mendahului mujizat, itulah yang dialami oleh wanita tersebut. Wanita tersebut gak menyerah. Wanita tersebut gak putus asa. Wanita tersebut gak kecut dan tawar hatinya di dalam menghadapi pergumulan. Wow. 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan imannya tidak runtuh. Imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-28 saya bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan demikian. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29 ada konfirmasi di sana. Di situ dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kekasih Tuhan, apakah Anda memiliki pergumulan hari-hari ini? Yang mungkin pergumulan kita sudah bertahun-tahun lamanya. Mungkin pergumulan kita sudah sedemikian lamanya. Saya mau katakan,
Kalau Anda hari ini masih bertahan, kalau hari ini Anda masih kuat menjalaninya, kalau hari ini iman Anda tidak runtuh, kalau hari ini Anda masih punya sukacita, dan kalau hari ini Anda masih terus memandang Tuhan dan menanti-nantikan kesembuhan atau jawaban dari doa Anda, wow, saya percaya kalau Anda bisa menanggungnya, itulah mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan Anda dan saya. Oleh karena itu, saya mau katakan sebagai penutup, saya mau katakan jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecut dan tawar hatimu dalam menghadapi pergumulan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mungkin, Tuhan yang mampu mengerjakan segala sesuatu yang mungkin di mata manusia itu tidak mungkin. Saudara yang kekasih, kalau hari ini Anda masih bertahan, kalau hari ini Anda masih bisa menanggungnya, kalau hari ini Anda masih berdoa, berlutut, sekalipun jawaban dari doa-doa Anda, kesembuhan, kelepasan, pemulihan itu belum terjadi di dalam hidup kita, ada mujizat yang lain yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan Anda. Apakah mujizat itu? Mujizat itu adalah ketika Anda masih sanggup menanggung penderitaan Anda, ketika Anda masih memiliki iman di tengah-tengah penderitaan Anda, ketika Anda masih kuat di tengah-tengah penderitaan Anda masih bersukacita, bahkan Anda masih setia kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan Anda. Saya percaya itulah mujizat yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kehidupan Anda dan saya. Jauh sebelum Tuhan nantinya akan jawab kebutuhan doa Anda. Entah itu kesembuhan, entah itu pemulihan, entah itu pelepasan, apapun itu juga. Tapi percayalah, kalau hari ini Anda dan saya masih sanggup menanggung beban kehidupan kita, saya percaya Roh Kudus yang memberikan Anda kekuatan. Saya percaya surga memberikan Anda kekuatan, sukacita, pengharapan. Karena saya percaya kekuatan manusia kita tidak akan mampu menanggungnya. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena surga yang bersorak-sorai dan mengaruniakan kepada Anda dan saya kekuatan untuk menanggung penderitaan kita. Saya percaya itulah mujizat yang mendahului mujizat yang akan kita terima nantinya. Saya berdoa Anda diberkati dan tetaplah kuat, jangan menyerah, jangan putus asa dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.